Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 Ngawi, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Karyawan SMP Negeri 2 Ngawi, Yang teristimewa hari ini Pak Mardianto. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. menyempurnakan kisah abadi hari ini, bentangkan layar memetik pelangi, kusuguhkan pada setangkup kenang. Inilah istirahat kebanggaan kami padamu. Marilah kita awali acara hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan doa. Bapak Saifuddin Suri SAG, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sejenak. Semoga kegiatan kita di siang hari ini, yaitu pelepasan pernah tugas Bapak Mardianto, senantiasa mendapat Allah dari Allah rahmat dan ridhonya sehingga lancar, tidak ada satu hal yang berbeda. Kemudian beragama Islam bisa berdoa buat kegiatan masing-masing. Liridho al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Sayyidil Awwalin wal Akhirin wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ya Allah, pada hari ini kami berkumpul di Allah Subhanahu wa taala dalam rangka pelepasan pernah tugas mitra kerja sekaligus sahabat kami, beliau Bapak Mardianto. Kami mohon jadikanlah acara ini Allah acara yang berkah Engkau berkahan dan ridho. Ya Allah ya Rahman Rahim, jadikanlah acara pelepasan purna tugas ini sebagai pelepasan secara formal semata. Jadikanlah acara pelepasan purna tugas ini sebagai perpisahan dalam menawarkan jalur semata. Biarkanlah hati kami menyatu dengan beliau. Ya Allah, berilah persaudaraan kekeluargaan di antara kami. Langgengkanlah kekeraban di antara kami dengan beliau. Jadikanlah hubungan kami dengan beliau senantiasa penuh dengan kedamaian dan kehangatan. Ya Allah, limpahkan kepada beliau Bapak Mardianto kesehatan, umur yang panjang, kehidupan yang berberkah, ketenangan, kebahagiaan yang sejati. Limpahkanlah pula kepada kami semua yang masih aktif taufik, hidayah, kesehatan yang prima, serta umur yang panjang sehingga mampu mengemban tugas amanah melanjutkan hingga akhir nanti. Ya Allah ya Tuhan kami, perkenanlah doa dan permohonan kami sebagaimana Engkau merupakan doa para Rasul. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan Kepala SMP Negeri 2 Ngawi, Bapak Hari Supriyono, SPD MPD, kami silahkan.
Matur nuwun Bu Iin. Saya mendengar suaranya Bu Iin nggak jadi ngantuk. Sewenang kayak penyiar tenan gitu. Oke Bapak dan Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kroso ku koyo kepala dinas. Angger disalami kemudian keploki. Untung dorone dhewe wis lunga kabeh kan begitu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati khususon hari ini yang berbahagia Pak ya? Pak Mardianto, tentunya yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu semua unsur pimpinan, Bapak Ibu guru, karyawan SMP Negeri 2 Ngawi secara keseluruhan. Ibu dan Bapak, sebelumnya kita mari bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir di sini, bisa sampai pada masa ini. Kita syukuri, insya Allah kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam mari tetap kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya selalu kita tunggu saat ini hingga nanti di yaumul kiamat. Bapak dan Ibu, saya tadi merenung, suatu saat saya juga akan sampai pada masa yang seperti ini. Betul nggih Bapak Ibu? Kita semuanya hanya menunggu giliran. Jadi menunggu giliran itu tidak hanya menunggu giliran mati saja, tetapi pensiun pun kita juga bergilir. Ketika pada saatnya nanti kita tidak bisa menghindar. Wah, ujo teko tahun 2023 langsung 24 selawi gak jadi pensiun, tidak seperti itu. Tetapi secara alamiah tentunya masa ini selalu kita temui. Ibu bapak yang saya hormati, tagline di belakang saya ini ada kata-kata, jadilah jauh hanya di pandangan mata, jadilah dekat di lubuk hati yang terdalam. Setiap orang menikmati fase dalam hidup, datang juga pergi. Betul Bapak Ibu nggih? Setuju nggih? Nek ora setuju berarti nelungsumi kaya ula kan begitu. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, tentunya sekali lagi saya mewakili kelembagaan SMP Negeri 2 Ngawi yang selama ini pula keseluruhan penjenengan Bapak Ibu guru, Pak Mardianto, kepala sekolah semuanya satu frekuensi. Artinya apa? Kita bisa melaksanakan tugas untuk membesarkan, mempertahankan bagaimana SMP Negeri 2 tetap eksis. Saya mewakili semuanya tentunya secara kedinasan mengucapkan terima kasih kepada Pak Mardianto, pengabdiannya yang sudah luar biasa. Tentunya pengabdian ini pasang surut. Kita mengabdi secara baik, kadang ada orang yang tidak bisa mengapresiasi. Tetapi ketika niatan tulus pengabdian ini hanya diberikan bagaimana untuk memintarkan anak, memandaikan anak, tentunya ini adalah hal yang patut selalu kita kedepankan. Pengabdian Pak Mardianto sudah luar biasa. Beliau menurut catatan itu diangkat tahun 1989, terus Bang Nggih. Itu diangkat pertama kali Bapak dan Ibu. Rekan-rekan saya yang P3K itu mungkin ya orang lahir. Mbak Intan ini lahir tahun piro? Lah rata kok 95 Jenom kan begitu. Pak Mardianto 89 itu sudah diangkat. Berarti seusia-usia panjenengan itu waktu itu. Yang banteng waktu itu Pak Mardianto gede. Hanya sekarang sudah umur 60 tahun tentunya beda. Alah nanti kok padha ae Mas Pendri kan saiki yo jek ganteng gede dhuwur. Ngono umur 5 ya wis bedone ceritane kan begitu. Makanya rasa gaya-gaya.
Gue suatu saat ya tetap kisut dan seterusnya. Nah ini, yang cantik juga begitu. Umur sekarang mungkin masih cantik. Wah, Dwi Rahmawati cantik sekarang. Gue semua swida ya kan ikut gedek. Dijak ning dinanti gue gedek terus dan seterusnya. Nah, pengabdian Pak Mardianto tentunya kita mengapresiasi Pak. Selama kita bergaul tentunya banyak sekali salah. Saya yang banyak sekali salah. Kadang-kadang saya geremengi Pak Mardianto. Batine Pak Mardianto genom geremengi aku. Tetapi saya harus matur. Tetapi itu adalah tulus ketika kami berada di sekolah ini. Bagaimana agar sekolah ini yang saya katakan tadi harus tetap eksis. Kalau dihitung piala yang sudah dipersembahkan, sakit ngitung, tidak bisa menghitung Bapak dan Ibu. Piala dari apakah itu dari kepramukaan atau yang lain yang dipersembahkan oleh Pak Mardianto dan tim ini sudah tidak terhitung, sehingga ini patut menjadi suri tauladan pada kita bahwa pengabdian di sekolah ini tentunya ada hal-hal baik, praktek baik yang tertinggal. Jadi kalau ada pepatah harimau mati meninggalkan belang, betul ya? Harimau semuanya berbelang ya? Apa nih harimau yang polosan ini ya? Ada itu. Nah tutul ya malah tutul toh, wong jenenge tutul. Nah Pak Mardianto ini ibaratnya seperti gajah. Di BK sana ibaratnya tempat sampah. Hari ini tadi kami mendapat pencerahan. Dengan kenal dengan Abu Fida. Kenal? Abu Fida. Tidak kenal sama sekali. Dr. Saifuddin, dia disekolahkan oleh Densus. Dia menceritakan. Saya masih ingat ketika Abu Fida itu cerita waktu itu pada waktu Dr. Azhari termasuk grupnya kalau diruntut ada dari bom Bali dan seterusnya. Sekarang dia sudah sadar dan dia sudah kembali ke pangkuan tanah air ketika dia menyadari bahwa yang namanya jihad itu tentunya ada aturan. Dia menceritakan harapannya untuk sekolah ini tentunya sebagai benteng radikalisme, intoleransi dan seterusnya itu adalah dari BK, dari bimbingan dan konseling. Dari bimbingan konseling ini tentunya dia akan lebih paham, lebih peka mubah musik bocah itu seperti apa. Tadi ada yang tanya begini, karena ternyata Abu Fida atau Dr. Saifuddin ini dia ini pernah juga nyantri di Gontor. Salah satu kepala sekolah tanya, Pak, nah ini gimana cara treknya ketika mengetahui nanti anak saya terpapar radikalisme dari Densus 88 maupun dari Dr. Saifuddin atau Abu Fida ini. Nah ini Bapak dan Ibu, kalau dulu saya kenalnya Abu Fida ya hanya lewat berita di koran Jawa Pos, kemudian di TV dan seterusnya. Ada Amrosi, ada Ali Gufron, ada Dr. Nurdin. 1963 beliau diangkat di pertama kali sebagai DPK itu di SMA PGRI 1 Ngawi, betul Pak Gin? Jadi DPK di sana. Kemudian pindah ke sini mulai 1 Agustus 2001. Terus gini. Alhamdulillah Bapak Ibu, kebersamaan beliau dengan kita ini sudah memberikan inspirasi, memberikan pencerahan contoh. Terlepas dari yang namanya manusia tidak ada kesempurnaan, tentunya ini adalah sifat manusia secara umum. Jadi memang kalau berbicara kita tentang Pak Mardianto berhasilnya banyak, tetapi kita sebagai manusia tentu menyadari banyak sekali juga kekurangan, termasuk mungkin ketidaksempurnaan itu, dan kami pun juga menyadari. Itulah sisi-sisi apa yang kami sampaikan. Tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Mardianto. Saat ini panjenengan sudah mengabdikan diri dan selanjutnya memasuki usia masa purna tugas. Tentunya kami mewakili semuanya hanya berpesan, yang penting kalau sudah pensiun atau purna, satu, kita harus ridho, ikhlas, itu satu dulu. Karena semua orang akan mengalami itu.
Kalau nanti tidak ridho atau ikhlas di luar sana pasti terjadi adanya apakah post power syndrome atau apapun namanya. Sehingga kadang-kadang ada teman, saya mempunyai teman. Jadi pagi-pagi itu setelah pensiun 1 minggu, dia tuh masih malam Senin-Senin itu memakai seragam kaki. Jalan keluar, ternyata dia nongkrong nenggone ojek pangkalan. Nah, ini dia berarti belum menyadari ketika saya sudah pulang. Nah, dari itu Bapak Ibu, mari terutama dalam keimanan, kedekatan kita dengan Allah tentunya kita pasrahkan. Ya manusia kalau sudah di usia-usia 60 tahun ke sana ya ibaratnya bonus yang akan kita terima. Sehingga tentunya adalah keikhlasan adalah hal baik. Nah, Pak Mardianto, sekali lagi kami mohon maaf pada panjenengan, banyak sekali keliru, banyak sekali salah dari kami dan juga dari teman-teman. Mungkin kocok-kocok ya sing gane ngrasani gedumel biasa. Itu manusia, sifat manusia. Kita tidak bisa mengatakan, oh ini iso aja ngrasani aku. Tidak bisa Bapak dan Ibu. Kita tidak bisa mengatur orang lain sesuai dengan keinginan kita. Nah, ketika ada anak kita di luar sana, ternyata waktu itu akhirnya dibully temannya mungkin karena dirasani dan seterusnya, ibunya ikut-ikutan ngerem semuanya, ya tetap tidak bisa. Karena yang namanya anak ketika terjadi seperti itu pasti yang ada yang celebung, ada yang celmong biasa. Nah, kaitannya dengan Bapak Mardianto sekali lagi mengucapkan terima kasih. Selanjutnya selamat menikmati masa purna tugas. Sudah cucu berapa Pak? Sudah cucu 2 Bapak dan Ibu. Nah ini Pak Mardianto, nanti tinggal ngomong cucu sambil ngantenan dengan Bu Mardianto, renteng ngalor, renteng idul, panjenengan kedah niru Bu Ariana. Ngalor digowo, ngidul digowo, sampai iki mau rada tak umeng-umeng gara-gara enek tamu goleki rapot ora jelas. Iki mesti ora oleh rene iki karo bojone iki ngono. Saya itu kasihan ketika kita melayani tamu di luar, maka kita harus melayani yang terbaik. Melayani baik saja belum tentu diapresiasi, apalagi kita tidak bisa melayani baik. Nah, selanjutnya tentunya beliau mengakhiri masa tugas adalah di tanggal 31 Desember tahun 2023. Jane urung, tetapi kalau nanti di tanggal 31 Desember tentunya ceritanya akan menjadi beda. Sehingga saya mohon izin pada Pak Mardianto, hari ini kami melepas panjenengan bukan berarti kami ingin memisahkan diri, tetapi ini adalah secara kedinasan saja bahwa panjenengan sudah memasuki masa pensiun dan kami antarkan kepada tentunya kembali kepada keluarga. Sayangnya Pak Mardianto bilang begini, kula budale dhewe Pak, kula wangsul nggih dhewe melih mboten sah diantar dan seterusnya. Tidak apa-apa Bapak dan Ibu. Jadi ini hanya permintaan saja atau dari Pak Mardianto saja. Nah, selanjutnya tentunya hubungan silaturahim Pak tetap dijaga, karena bagaimanapun panjenengan ini adalah bagian dari SMP Negeri 2 itu sendiri. Cerita, memori, kenangan tentang SMP Negeri 2 ini Pak Mardianto ada di dalamnya, tidak bisa dipisahkan. Dan ini sudah tertulis di tinta emas tentunya Pak Mardianto ini bagaimana ketika di SMP Negeri 2. Harapan kita ke depan kepada Bapak Ibu tentunya tauladan, suri tauladan, contoh dan seterusnya dari Pak Mardianto bisa diterapkan kepada anak-anak. Apakah di dalam membina kepramukaan ataukah bagaimana dekatnya dengan anak, bagaimana beliau menyelesaikan suatu masalah, ini menjadi contoh baik. Monggo silahkan diambil hal yang baik untuk bagaimana SMP Negeri 2 ke depan. Bapak dan Ibu saya yang saya hormati, tentunya itu kami yang bisa saya sampaikan kepada Pak Mardianto dan kepada kita, kepada semuanya. Harapan kita sekali lagi Pak, silaturahim tetap terjaga. Setiap saat panjenengan juga boleh tidak ke sini dalam arti menjalin silaturahmi yang selanjutnya. Saya rasa itu Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sekali lagi terima kasih. Kami tidak bisa memberikan apa-apa, hanya kenangan yang terindah kepada panjenengan. Sedangkan perpisahan juga belum ya Bu, ya belum. Jadi nanti akan kami ngaturi panjenengan. Nah, tapi kami wanti-wanti Pak, nanti kalau kami mengundang terkait dengan perpisahan, mohon panjenengan harus menyempatkan rawuh. Janji ya Pak ya.
Janji harus janji, insya Allah. Saya rasa itu Bapak Ibu yang bisa sampaikan hari ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembacaan puisi. Yang bertugas kami silakan. Sosok Baden-Powell, karya Wening Kusumastuti. Siang di penghujung tahun, aku sing-singkan lenganku untuk menyapa sang Baden-Powell di meja kerjanya. Sosok yang sebentar lagi akan meninggalkan masa lalunya untuk terus berjalan menyeberangi palung-palung rasa yang sudah ia lalui. Aku pun terus menggelayut di gigir kokohnya genggaman, berpadu menyatu dalam altar bisu yang menyimpan rendezvous indahnya kebersamaan selama ini. Semua ada alur waktu yang bergerak menuju senja dalam musim yang selalu ditumbuhi gerimis. Lanskap sosokmu kembali bercerita tentang hangatnya mentari. Ada pukau di bibir tunas kelapa berderet kata takjub dasa dharma. Berlian dalam kata yang terpatri kuat. Itulah pesan dari sosok Baden-Powell yang selalu membara di jiwa. Demi kehormatanku, aku berjanji akan terus menjalankan dasa dharmamu. Sayup-sayup indah masih terdengar anggun di sela hati kami. Ribuan siswa terdidik tangkas juga pemberani lahir dari sosok hebat Baden-Powell yang selalu hiasi kedisiplinan hati kami, merajut indah dalam menuntaskan segala tugasnya. Baden-Powell, Bapak Mardianto dalam jagat dunia kepramukaan. Terima kasih atas jasa juga pengorbananmu. Di perjalanan ini, sosokmu telah menghadirkan oase teduh di balik helai setiap lembar senyum. Dan di setiap perjalanan membawa sajak rindu, akan kami bawa semangat Baden-Powell abadi di hati kami. Pesan yang terus mengakar pada kami, berikan nama indah untuk sekolah ini. Ngawi, 21 Desember 2023. Acara selanjutnya, prakata pamit, Bapak Mardianto kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang telah kita terima. Yang terhormat Bapak
Kepala Sekolah Pak Hari Supriyono SPD MPD, yang kami hormati Bapak Ibu dan karyawan SMPN, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru dan karyawan SMPN Ngawi yang saya betul-betul cintai, karena selama ini kita bergaul, bekerja dan beribadah di SMP 2 ini tanpa dumateng Bapak Ibu. Sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya, saya tidak bisa ngomong banyak ya, saya terus sekali dumateng panjenengan. Sebenarnya saya mau meninggalkan SMP 2 Ngawi itu juga berat. Saya latihan saya latihan hari pagi itu, setiap mau berangkat sini itu saya datang ngerim dulu, mampir ke rumah teman dulu supaya nanti agak siang. Saya dulu jujur mawon, ini jam 6 kadang kurang seperempat, jam 6, jam 6.10 itu paling siang untuk berangkat dari datang di SMP 2. Tapi setelah mendekati ini saya coba sulit. Jadi saya merasa sangat sulit sekali untuk meninggalkan, dan saya takut saya datang pasti ada perpisahan. Ini yang menjadi dorongan saya harus memberanikan diri, dan saya dapat cerita dari teman-teman di luaran sana, akhirnya mau tak mau harus memaksa diri. Alhamdulillah, walaupun nanti sampai di sekolah itu kadang disenggai sama Pak Yo, itu teman-teman TU ya. Itu apalagi Bu Roro ini, setiap pagi saya sama suaminya Bu Roro ini kira-kira amplop itu ya, saya terima. Apalagi tetangga saya, RT saya atau warga saya itu selalu gitu ini. Maka kadang saya setiap pagi kan sepeda keliling alun-alun itu ya, hanya ngelirik saja. Supaya apa? Untuk melatih saya, supaya saya sendiri secara pribadi harus mampu meninggalkan SMP 2 Ngawi. Toh dulu saya belum ada, SMP 2 ada, sekarang saya tambah. Kalau tadi diceritakan Pak Hari semacam itu maaf Pak Hari, itu hanya sebenarnya tidak tepat Pak Hari, karena niatan saya di sini itu atau saya bekerja itu hanya satu, atau sebutan mencari yang lain-lain. Niatan satu, yaitu ibadah. Monggo dumateng Bapak Ibu, khususnya adik-adik ya. Saya panggil adik-adik, masalahnya masih muda ya. Nah, saya senang karena apa? Ini adalah suatu keakraban. Monggo segala tingkah laku ataupun tindakan ibadah kita di SMP 2 ini niati satu saja, ibadah. Masalah lain-lain insya Allah akan datang sendiri. Oleh karena itu, selama saya bergaul di sini atau ibadah saya di SMP 2, mau pilih ada kesalahan, kekilapan, kekurangan apapun, baik saya sengaja pun tidak, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kalau sejarah dari saya dengan Pak Hari, insya Allah saya sudah terekam banyak. Tapi saya maaf Pak Hari tidak punya rasa dendam. Betul, saya itu walaupun di lobi seperti apa, betul Pak, saya selesai hari itu memang agak muntah, tapi setelah itu selesai. Kalau sudah saya istighfar itu biasanya sudah hilang. Karena itu monggo panjenengan nanti, kalau tadi katakanlah BK harus begini-begini, itu sudah suatu kewajiban. Jujur kepada Bapak Ibu, saya dulu angkatan pertama itu disuruh, yaitu tahun 82 harusnya. Karena mau pindah ke sini tidak bisa, akhirnya istri saya bilang, Kum, istri saya itu kalau manggil saya Akum, gitu. Kalau nanti kita dapur 2, kapan anak-anak kita akan berhasil? Ini yang selalu saya ingat. Akhirnya saya mau tidak mau berusaha semaksimal mungkin. Alhamdulillah tahun 2007 ada tes, saya masuk, dan hanya satu-satunya
BK yang diterima. Dan seharusnya semuanya itu tugasnya di luar Jawa. Alhamdulillah saya masih dipertahankan di sini. Saya masih ingat ini jasa dari Pak Jamal. Pak Jamal bilang, kan kebetulan putra-putranya Pak Jamal itu teman saya dulu di perjuangan di di Madiun, kemudian di Ngawi, termasuk di Solo. Ini teman, akhirnya diberitahu, Mas, kalau ingin tetap di Ngawi, dadi guru DPK rapopo, sing penting ojo ado-ado karo bojo. Ini, insya Allah saya tahu kerjamu. Jadi itu selalu saya ingat. Alhamdulillah saya coba, akhirnya dipertahankan di Ngawi, di DPK. Ini, termasuk saya pindah dari SMA PGRI ke sini ini. Mungkin kalau panjenengan yang sudah pindah-pindah itu hitungan tahun, bahkan bulan tahun. Kalau saya itu hitungannya namun menit. Ya. Saya hitungannya menit. Waktu itu saya dipanggil oleh Bapak Kepala Dinas. Ya. Jadi dipanggil, saya pikir mau dimarahi. Karena waktu itu, maaf, saya megang di SMA 2 itu, SMA PGRI 1 sempat mengalahkan SMA 1 sama SMA 2. Akhirnya saya dipanggil, Mas, mosok SMA saji kalau SMA loro mbok kalahke wis 3 tahun berturut-turut. Ki hadiahmu saiki gelem ra gelem kudu pindah saka SMA PGRI. Saya tanya, "Lho Pak, pindahnya di mana?" Cita-cita saya itu pengen pindah di desa, karena saya dulu hidup saya di desa ini Kasreman Geneng sana. Ternyata hanya diberi 4 sekolahan, SMA 1, SMA 2, atau SMA 1 dan SMP 2. Ini. Jadi 4 sekolah, selain itu tidak diperkenankan. Akhirnya saya, maaf Pak, saya tidak bisa menjawab. Nah itulah, setelah saya jawab, ada kata-kata maaf Pak, saya tidak bisa menjawab. Kemudian ada pertanyaan, kenapa lainnya podo jaluk, malah begitu. Saya jawab, saya takut tidak bisa bekerja. Alhamdulillah, akhirnya setelah saya digeremengi sedikit, disuruh pulang. Udah pikir dulu. Akhirnya saya pulang, baru sampai di depannya toko Andis. Waktu itu saya di bel untuk segera kembali ke dinas lagi. Setelah sampai di dinas, ternyata SK sudah ada. Ini. Setelah SK saya terima, Mas, ini diminta Kartoyo di SMP 2 Ngawi. Setelah diterima itu, Pak, dah saya belum ada syarat-syarat lain Pak dari YPLP maupun dari Surabaya. Jawabnya sederhana, kamu milik saya, bukan miliknya YPLP. Waktu itu gitu Pak ceritanya. Sehingga saya harus nurut. Makanya saya tidak punya SK dari YPLP Surabaya. Akhirnya ya waktu itu Pak Darmo yang sekretarisnya. Ini Pak Darmo jenengan ini luar biasa Mas. Tapi ya alhamdulillah saya tetap bersyukur sehingga pengabdian saya menambah. Dengan niatan satu ibadah ini ternyata ada manfaat diselubung di balik itu. Di antara lain saya diberi kemudahan pindah dari swasta ke negeri tanpa syarat lain-lain dan hanya dalam hitungan menit. Itu. Setelah itu saya langsung pulang ke SMA PGRI, maaf, jadi tangisan. Ini Pak Karno itu sampai marah dengan saya, ya. Kunci sepeda saya itu didelik, ya, supaya tidak pulang. Gitu. Siap pagi saya dijemput sama Pak Karno. Pokoknya neng SMA PGRI sih. Saya jawab, maaf Pak, posisi saya SK. Jadi dasar saya kerja adalah SK. Oleh karena itu
teman-teman Bapak Ibu, khususnya teman-teman yang masih muda-muda ini, niatilah panjenengan dengan niat ibadah, insya Allah nanti ada hikmah yang lebih di balik itu. Dengan kesabaran, yang belum P3K misalkan dengan kesabaran, insya Allah akan datang. Demikian juga saya terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendoakan. Kadang, alhamdulillah, saya sebelum corona anak-anak saya sudah mengukur semua, sudah mengukur, dan sayangnya, tapi saya pun juga berterima kasih. Kalau sayang tadi tidak bisa melanjutkan perjuangan saya dengan anak-anak saya di Ngawi, karena kedua anak saya semuanya di Madiun. Jadi di Madiun, dan mulai tahun 2 tahun yang lalu, alhamdulillah rumah di Madiun sudah jadi, sehingga sudah persiapan di sana. Tapi di rumah Ngawi ya tetap ada, karena warga saya itu saya pamitan, aku supaya pensiun langsung Madiun, marah semua. Pokoknya supir boyongan tak tutup kabeh pintune. Jadi jalan katanya mau ditutup. Jadi sampai di situ teman-teman di perumahan Lawu itu, memang saya kebetulan dijadikan RT di Lawu itu sejak tahun 1996 hingga sekarang. Saya mengundurkan diri belum diizinkan. Gitu. Alhamdulillah tadi kalau pesan saya disuruh ikut seperti Bu Ariana, maaf Bu Ariana, saya tidak bisa. Saya tidak bisa seperti ya Bu Ariana. Kalau saya karena teman-teman saya di luar sana, dan bahkan grup saya itu sampai memberanikan diri dengan kata-kata 1 sepeda 1 juta saudara. Biar jadul sarana sambang dulu, sehingga disitulah membuat saya lebih di mana-mana insya Allah ada teman. Sehingga kalau gerutak-gerutuk insya Allah tidak bisa. Kalau istri saya agak beda, gerutak-gerutuknya ke masjid biasanya sama Bu Roro gitu. Setelah sekarang di Madiun, ya alhamdulillah di sana juga direkrut dengan teman-teman di Madiun, di masjid sebelah utara. Oleh karena itu teman-teman Bapak Ibu, khususnya yang muda-muda, terus semangat. Saya titip, tolong eksis SMP 2 tetap dipertahankan. Terus dipertahankan walaupun di sana-sana suara. Saya itu kalau keluar ada suara ngempet. Kenapa di SMP 2 selalu dibicarakan yang elek-elek? Contohnya mau PPDB, sudah mestinya diceritakan sing elek-elek, kayak sing apik. Contohnya saya sering pernah cerita sama Pak Arif itu. Padahal kenyataan saya itu orang dalam kan mestinya lebih ngerti. Maka kalau kita mendapatkan suara-suara semacam itu pun sah emosi, kita dengarkan saja, kita ngawai. Oleh karena itu memang makin puncak itu adalah terpaan angin makin kuat. Milo kita harus tetap tabah dan sabar. Maka dari itu saya pada kesempatan ini hanya beberapa pesan itu tadi, diantaranya tetap pertahankan SMP 2 Ngawi, jangan sampai muncul ataupun kita kalah dengan SMP-SMP lain, karena di luaran sudah mulai bangkit. Panjenengan saya minta lebih bangkit lagi.
Ibarat kalau saya sepedaan, ya kan memang hobi saya olahraga, sehingga target saya 2 minggu sekali mesti keluar kota, yaitu paling tidak kalau nanti jadwalnya minggu depan itu ada Mas Pati dan seterusnya, dan minggu lagi nanti Ponorogo, minggu lagi dan seterusnya. Ini karena apa? Itu di sana ada sambang dulur tadi, silaturahmi, dan insya Allah tulung dumateng panjenengan Bapak Ibu menawi wonten hajatan di kula nggih nggih. Saya diilik. Saya itu sampai saya khawatir kemarin kepada Bu Narsih itu, buka nyebar undangan, jangan-jangan aku lali gitu. Tapi alhamdulillah Jumat, alhamdulillah saya akan lebih senang karena apa? Silaturahmi yang lebih kita utamakan di mana-mana sebetulnya, bukan untuk hura-hura, tetapi adalah silaturahmi, menambah dulur itu tadi. Dan pada kesempatan ini juga Pak Hari dan teman-teman, saya minta pamit. Insya Allah mulai memang saya dapat kortingan banyak Bu. Seharusnya kan tanggal 31, ini baru tanggal sekian, nanti mulai besok sudah istirahat. Berarti saya sudah dapat kortingan yang banyak. Ya tetap saya syukuri. Sedangkan insya Allah ke depan, saya kemarin anak-anak itu datang ke rumah, tapi saya tetap siap insya Allah mendampingi putra-putra, khususnya karena saya ingin jangan sampai SMP 2 itu ke sekolah unggulan kalah dengan sekolah lain. Persentase kita harus tetap di atas. Contohnya di SMA 3 Madiun kita ini adalah ranking tertinggi, jadi ranking terbanyak persentase. Sempat saya dipanggil sama wali kota, tapi setelah saya mendekati Purna ini, wali kotanya dengan saya dekat, karena setiap kali ada kegiatan kuis saya mesti dipanggil sih. Saya disuruh ngirim teman-teman wali kota itu atau teman dari wali kota Madiun. Dulu sempat dipanggil karena apa? Kaitan dengan SMP 2. Saya disampaikan bahwa dia mendirikan SMA 3 ini adalah untuk anak-anak Madiun. Anak-anak Madiun. Ternyata di SMP 2 bisa mencapai puncak tertinggi, sempat waktu itu 32 diterima. Jadi sempat 32. Dan alhamdulillah anak-anak dari SMA 3 itu juga banyak yang keluar. Hari ini tadi yang Pradipta mencari saya. Kalau yang di Pradipta itu udah sering banget itu datang ke rumah ibunya dan seterusnya, hanya minta motivasi saja. Maka Bapak Ibu mengatakan yang perlu saya sampaikan dari dalam nuwun pamit, mungkin ganti ikhlas, saya minta harus ikhlas, dan insya Allah dengan keikhlasan sedoyo itu dengan niatan baik, insya Allah kita nanti akan dapatkan rezeki, khususnya sehat. Ingkang bahkan monggo kita sami-sami tetunggu. Kanthi niatan bismillahirrahmanirrahim, mugi-mugi panjenengan sedaya kula sakeluarga paringi sehat walafiat. Masih ada sehat jasmani rohani, sedangkan saudara kita ingkang gerah mugi-mugi ing kahadangan. Makatan ingkang perlu sampaikan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta waktu sedikit nih. Ini ada pantun Bapak Ibu nih. Coba nanti dijawab. Jawabnya begini, pastilah yo, gitu ya.
Pak Menteri ke kota Madiun membawa buku dekat air terjun. Kita kompak. Hari ini Pak Guru pensiun. Moga salahku diberi ampun. Masih lagi Bapak dan Ibu, satu lagi. Dijawab apa ini? Cakep, oke. Jalan sendiri di akhir pekan. Pergi berlibur ke Raja Ampat. Dengan berat hati kami lepaskan. Semoga Pak Mardianto selalu sehat. Saya memberikan kepada Mas Risyadi. Acara selanjutnya pemberian tali asih dari Bapak Ibu Guru BK kepada Pak Mar, dipersilakan untuk maju. Demikian penghujung acara hari ini, marilah kita sempurnakan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tak keriningan video.
Yakin. Selamat tugas